Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Sari Mega dengan NIM L1A119039 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi 2019. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem tebang pilih tanam Indonesia atau dikenal dengan TPTI. Di sini saya akan membahas apa itu sistem TPTI, apa itu definisinya, bagaimana sistem pelaksanaannya, dan bagaimana prinsip-prinsip dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia ini. Selamat menyaksikan, semoga pada video kali ini mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Untuk materi kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang tebang pilih tanam Indonesia atau sering disebut dengan TPTI. Baik, ke materi yang pertama yaitu kita membahas tentang apa itu definisi dari TPTI. Definisi TPTI sendiri yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan tegakan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya sehingga membentuk tegakan tertata yakni yang optimal dan lestari. Jadi, dapat kita simpulkan definisi TPTI di sini yaitu untuk hutan dengan tegakan tidak seumur yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan agar tegakan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya, sehingga terbentuklah tegakan yang tertata, yakni tegakan yang optimal dan juga yang lestari. Selanjutnya, dalam TPTI ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu sistem silvikultur ini untuk tegakan yang tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenannya dengan tebang pilih. Yang ketiga, meningkatkan riap aset. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan keanekaragaman hayati. Jadi, di dalam TPTI ini digunakan pada tegakan yang tidak seumur. Dan biasanya dengan pemanenannya tidak semua dihabiskan. Pada pasalnya, menggunakan TPTI ini harus memanen setengah dari hasil tegakan tersebut. Misalnya di dalam hutan tersebut ada 100 pohon, jadi yang kita panen hanya boleh 50 pohon. Itu pun yang diameternya telah cukup. Selanjutnya yaitu apa itu tujuan dan sasaran dari TPTI. Yang pertama saya akan membahas tujuan dulu. Tujuan dari TPTI di sini yaitu meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang dan pembinaan tegakan tinggal dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Adapun sasaran dari TPTI di sini yaitu adalah pada hutan alam produksi di areal IUPHHK atau KPHP. Di dalam pelaksanaan TPTI ada beberapa pedoman yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus melaksanakan penataan areal kerja. Yang kedua, melakukan inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Yang ketiga, pembukaan wilayah hutan atau sering kita singkat dengan PWH. Lalu ada pemanenan. Setelah pemanenan, terdapat permudaan, di mana permudaan ini yaitu penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. Dan yang keenam, pembebasan pohon binaan. Dan yang ketujuh, perlindungan dan pengamanan hutan. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada penataan areal kerja atau biasa disingkat dengan PAK. Adapun prinsip-prinsip PAK di sini yang pertama, menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUPHHK. Yang kedua, dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Dan yang ketiga, dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regim TPTI. Adapun perencanaannya di sini yaitu pedoman mempedomani RKUPHK yang telah disahkan. Yang kedua, membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta-peta kerja. Yang ketiga, sesuaikan jumlah blok dan peta kerja dengan siklus tebang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi lapangan.
Dan gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai dengan rencana tahun penebangan, sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari peta pertama sampai peta terakhir. Yang selanjutnya, membuat rencana tata bebas blok dan peta kerja. Yang ketujuh, membuat peta rencana PAK dengan skala minimal 1:10.000. Adapun di sini pelaksanaannya yaitu membuat prosedur operasi standar atau disingkat dengan POS atau POS, membuat prosedur operasi standar kerja untuk PAK berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya yaitu inventarisasi sebelum tebang. Jadi di dalam TPTI sebelum menebang ada kegiatan yang bernama inventarisasi. Inventarisasi tegakan sebelum penebangan bisa disingkat dengan ITSP adalah kegiatan pencatatan, pengukuran, penandaan pohon dalam areal blok kerja tahunan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan diameter pohon inti. Dan pohon yang akan ditebang serta data medan kerja dilakukan pada 2 tahun sebelum dipaneni. Jadi, data-data pohon yang akan ditebang sudah dibuat datanya sebelum pohon-pohon tersebut 2 tahun sebelum dipaneni. Lalu ada pembukaan wilayah hutan atau disingkat dengan PWH. Di mana prinsip dari pembukaan wilayah hutan di sini yaitu secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaannya yaitu buat rencana PWH berdasarkan petak blok RKT. Yang kedua, buat rencana TRES, jalan angkut, dan jalan syarat berdasarkan peta kontur hasil ITSP. Yang ketiga, membuat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lainnya. Adapun pelaksanaan dari PWH di sini yaitu membuat prosedur standar kerja berdasarkan prinsip-prinsipnya. Lanjut. Adapun membahas tentang pemanenan. Pemanenan berasal dari kata panen. Panennya itu kegiatan pemungutan atau pemetikan hasil hutan. Dalam TPTI, tebangan berdasarkan limit diameter tertentu pada jenis-jenis niagawi dengan tetap memperhatikan keanekaragaman hayati setempat. Adapun ciri-ciri atau kriteria panen pohon TPTI. Dia yang pertama menggunakan diameter limit. Diameter limit di sini biasanya pohon-pohon yang berdiameter 40 cm ke atas. Yang kedua, menjaga keberlanjutan atau keberlangsungan siklus panen. Jadi, ketika memanen dalam pohon TPTI, dengan sistem ini selalu menjaga keberlanjutan siklus panen agar pohon-pohon tersebut masih bisa menghasilkan pohon induk atau anakan agar pohon hutan tersebut masih tetap berlanjut siklus panennya. Yang ketiga, separuh dari jumlah total pencapaian limit. Contohnya saja di dalam hutan TPTI, menggunakan sistem TPTI ini tidak boleh menghabiskan semua pohon. Seperti ketika dalam satu hutan terdapat 100 pohon, maka pohon-pohon yang boleh diangkut atau dipanen yaitu hanya setengah dari 100 yaitu 50 pohon. Lalu menjaga keberadaan pohon induk agar hutan tersebut masih berlanjut dan tidak rusak, maka keberadaan pohon induk sungguh sangat dipertahankan agar hutan tersebut masih tetap lestari. Selanjutnya yaitu pemanenan. Prinsip pemanenan yaitu pemanenan tidak boleh melebihi riat secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Lalu ada perapihan tidak dilakukan pada areal produksi terbatas. Adapun rencananya yaitu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran dengan pohon skala 1:1000. Yang kedua, penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Yang ketiga, perapihan dilakukan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan.
Adapun beberapa pelaksanaan dari pemanenan di sini yaitu membuat POS kerja untuk pemanenan berdasarkan prinsip-prinsip dari pemanenan tersebut, dan alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang telah berlaku. Jadi, alat-alat dalam melakukan pemanenan pada sistem TPT ini tidak boleh sembarangan, melainkan harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang berlaku. Yang ketiga ada permudahan sistem TPTI. Adapun prinsipnya yaitu memulihkan produktivitas areal tidak produktif pada blok RKT nomor 6. Menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Jadi permudahan di sini menggunakan bibit. Jadi bibit yang digunakan yaitu bibit lokal dan yang bersifat unggul agar mendapatkan hasil tanam yang baik. Perencanaannya yaitu membuat dan mengelola persemaian dengan mengutamakan jenis lokal. Yang kedua, buat peta rencana kerja pengayaan berdasarkan hasil perapihan, pelaksanaan prosedur, operasi standar kerja, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan berdasarkan prinsip-prinsip dari permudahan sistem TPTI. Di sini ada inventarisasi tegakan tinggal. Inventarisasi tegakan tinggal di sini yaitu kegiatan pencatatan dan pengukuran pohon dan permudahan alam pada areal hutan yang sudah dilakukan penebangan untuk mengetahui antara lain komposisi jenis, penyebaran, dan kerapatan permudahan, serta jenis, jumlah, dan tingkat kerusakan pohon itu. Dilakukan kurang lebih 1 tahun setelah panen. Jadi setelah panen, dalam jangka waktu setahun, maka wajib dilakukan inventarisasi tegakan hutan, yaitu di mana di sini yaitu mencatat, mengukur, dan melakukan permudahan alam di areal hutan yang sudah dilakukan penebangan tadi. Lalu, evaluasi kondisi tegakan pohon induk 25 batang dan kondisi permudahan alami apakah perlu ditanam atau tidak. Ada namanya pembebasan pohon binaan. Prinsipnya yaitu meningkatkan riap pohon binaan. Yang kedua, pohon binaan bisa berasal dari permudahan alam dan tanaman pengayaan. Yang ketiga, tidak dilakukan pada areal hutan produksi terbatas. Jadi pembebasan pohon binaan ini sangat dilarang dilakukan di areal hutan produksi terbatas. Adapun rencana-rencananya yaitu menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di peta kerja, membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing, dan membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan. Adapun pelaksanaannya yaitu membuat POS kerja untuk pembebasan pohon binaan berdasarkan prinsip-prinsip dari pembebasan pohon binaan tersebut. Pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arborisida yang ramah lingkungan khusus untuk pohon besar. Jadi untuk pohon-pohon besar ini dikhususkan menggunakan arborisida agar ramah lingkungan. Selanjutnya ada perlindungan dan pengamanan kawasan hutan. Adapun prinsip perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di sini yaitu yang pertama, pengendalian hama dan penyakit dan perlindungan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan. Yang kedua, memberikan kepastian usaha dalam mengelola hutan produksi. Perencanaan, menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Lanjut, dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu membuat POS kerja perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sendiri. Sekian hasil dari presentasi saya yang saya tuangkan dalam bentuk video. Semoga video saya ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.